Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Yumi Putra ingin mempresentasikan reksadana pasar uang yang telah saya beli. Jadi saya membelikan reksadana di aplikasi Fantastic. Jadi untuk pembeliannya seperti ini. Jadi nanti saat kita membuka aplikasi Fantastic, saya pilih reksadana dan juga nanti muncul layar seperti ini. Nah, saya milih untuk Insight Money karena saya sudah membandingkannya dengan pasar uang BRI Sering di pasar uang 3 seperti ini. Jadi setelah saya klik lanjutkan di Insight Money, saya klik yang tanda plus di yang atas ini, terus klik pasar uang, lalu pilih produk yang di BRI Sering di pasar uang 3, dan setelah dilihat grafiknya ternyata lebih profit untuk Insight Money. Lalu setelah dibandingkan saya membeli dari Insight Money ini. Nah, saat klik beli akan ada semacam pilihan untuk nominal yang diberikan untuk reksadana. Di sini saya memilih 100.000. Lalu nanti kita lanjut ke pembelian. Nah, di sini ada rincian pembeliannya untuk berapa, biaya pembeliannya berapa, biaya pembayarannya berapa, terus metode pembayarannya juga ada. Di sini saya pakai BCA Virtual Account. Lalu kita klik lanjut dan setelah itu ada detail transaksi. Di sini ada waktu maksimal pembayaran. Jadi kalau lewat dari waktu tersebut, pembelian untuk reksadananya dibatalkan. Oke. Lalu nanti kita bisa cek statusnya juga, kayak verifikasinya udah sampai mana gitu. Lalu kita setelah pembelian kita lanjut ke penjualan. Jadi nanti saat buka aplikasi Fantastic, kita akan pilih ke yang keuangan kita, terus ke investasi. Nah, nanti ada tulisan My Wealth. Kita klik My Wealth-nya dan juga nanti layarnya seperti ini. Kita klik yang Insight Money. Nah, pas kita pilih Insight Money, muncul seperti ini. Imbal hasil atau keuntungan atau kerugian kita dari dan juga perkiraan nilai pasarnya secara segini. Nah, persentase imbal hasilnya itu 0,2% dari untuk hari ini, untuk saat ini. Nah, harga beli rata-ratanya untuk hari ini itu Rp1.870, 8 rupiah. Kita bisa lihat grafik histori pergerakan NAB-nya dulu sebelum kita jual. Jadi NAB itu nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari reksadana dan juga dikurangi seluruh kewajibannya. Nah, NAB reksadana itu dihitung dan diumumkan setiap hari bursa. Saat kita beli NAB, reksadana Insight ini sebesar 1.870 pada tanggal 6 November. Jadi saya membeli reksadananya di 6 November dan ketika saya menjualnya di 14 November 2005 itu NAB-nya sebesar Rp1.873. Lalu setelah kita lihat NAB-nya sudah naik dan juga imbal hasilnya juga sudah cukup untung, profit sebesar 0,12%, maka kita klik yang jual. Nah, di Fantastic ini kita ada double confirmation penjualan. Setelah kita klik jual, kita bakal dikonfirmasi untuk berapa yang mau kita jual. Karena saya baru 100.000, maka portofolio saya tidak bisa dijual sebagian, maka dijual seluruhnya. Lalu setelah kita klik jualnya, ada konfirmasi lagi, itu Insight Money-nya kita nominalnya berapa, perkiraan nilai jualnya juga berapa, terus ada biaya layanannya Rp0, dan juga total jualnya jadi sebesar Rp100.123. Nah, ini transfer penjualannya itu karena saya tadi pembeliannya lewat BCA Digital, maka dikembalikan lagi lewat BCA Digital. Lalu kita klik konfirmasi, maka penjualan pun dalam proses. Nah, penjualan produk reksadana ini baru cair di 7 hari kerja. Nah,
Kalau penjualan produk emas itu 1 hari kerja. Setelah kita cek status transaksi, ini ada detail transaksinya. Insight Money penjualannya 100%, terus unitnya itu sebesar 53.456, lalu NAB-nya sebesar Rp1.873. Nah, nilai NAB ini menggunakan nilai NAB yang hari kemarin, karena di bawah jam 1. Kalau di atas jam 1 itu baru pakai NAB yang saat ini atau hari ini. Nah, kita bisa cek status transaksi. Status transaksi ini berisi tentang menunggu verifikasi penjualan, terus menunggu verifikasi dari bank pos tadian, dan baru penjualan berhasil begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribual Mamatur dengan NIM 2311000055. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan praktik langsung saham yang berfokus pada emiten PT Bumi Resources Tbk dengan kode saham BUMI. Selanjutnya ada pengertian saham. Sebelum kita memulai transaksi saham, kita harus memahami dasar investasi ini. Saham adalah surat berharga yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan seseorang, lembaga, atau pihak tertentu terhadap suatu perusahaan. Dengan memegang saham, kita dikenal sebagai pemegang saham atau shareholder. Sebagai pemilik, kita memiliki hak fundamental, termasuk hak atas sebagian aset, pendapatan perusahaan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham atau bisa disebut RUPS. Saham diterbitkan oleh perusahaan sebagai metode untuk mendapatkan modal atau pendanaan yang dibutuhkan untuk ekspansi, pengembangan usaha, atau pemenuhan kebutuhan operasional. Seluruh perdagangan ini diatur dan diawasi di pasar modal, contohnya di Bursa Efek Indonesia atau bisa disebut BI, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut OJK. Selanjutnya ada profil PT Bumi Resources Tbk atau bisa disebut BUMI. Emiten yang menjadi objek praktik kita adalah PT Bumi Resources Tbk atau BUMI. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1973. BUMI mengelola aset-aset utama yang sangat penting seperti Kaltim, Prima, Coal, dan Harudmin. Perusahaan ini berfokus pada pertambangan dan distribusi batu bara, serta melakukan diversifikasi ke usaha mineral. Meskipun ada tantangan seperti fluktuasi harga, komoditas global, dan isu lingkungan, BUMI tetap memiliki peluang besar melalui strategi ekspor, efisiensi operasional, dan penguatan praktik keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah dan video transaksi penjualan. Setelah kita melakukan pembelian, langkah untuk merealisasikan keuntungan atau membatasi kerugian adalah melalui transaksi penjualan atau bisa disebut sell order. Langkah-langkahnya adalah: untuk langkah pertama hingga sampai langkah 3, kita membuka aplikasi sekuritas, masuk ke menu portofolio, dan pilih saham yang ingin dijual. Untuk langkah keempat hingga sampai langkah ke-6, kita tentukan jumlah lot yang akan dijual, masukkan harga jual yang diinginkan, dan kirim order penjualan. Langkah ke-7 hingga langkah 9, setelah tunggu order match dan laku terjual, dana hasil penjualan akan masuk ke RDN. Dana ini kemudian bisa ditarik atau bisa disebut withdraw ke rekening pribadi. Yang berikut adalah video transaksi penjualan saham BUMI atau bisa disebut PT Bumi Resources Tbk.
Selanjutnya ada analisis dan valuasi bumi atau PT Bumi Resources Tbk. Mari kita bedah kinerja dan valuasi saham bumi. Dalam 1 bulan terakhir, saham bumi menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Harga saat ini berada di sebesar 220 perak rupiah, mencatat kenaikan signifikan sebesar 78 perak rupiah atau sebesar 54,93%. Grafik harga menunjukkan tren kenaikan yang kuat dan tajam dari bergerak sebesar 128 perak rupiah hingga sekarang menjadi 220 perak rupiah yang mengindikasikan tingginya momentum pembelian di pasar. Namun, dari sisi metrik valuasi, bumi tergolong sangat mahal. Dari nilai price to earning ratio, TTM-nya mencapai 567,93. Nilai ini yang sangat nilai price to earning ratio yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa harga saham saat ini sangat tinggi relatif terhadap laba bersih perusahaan. Demikian pula dengan price to book value yang mencapai sebesar 16,32, nilai price to book value di atas 10 menunjukkan bahwa harga saham bumi jauh melampaui nilai buku per saham ya atau nilai aset bersih perusahaan. Meskipun mahal, bumi memiliki profitabilitas yang kuat. Selanjutnya ada perbandingan valuasi atau perbandingan antara dua saham dari saham bumi atau Bumi Resources dan saham Inet atau PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Untuk mendapatkan konteks, kita membandingkan bumi dengan saham yang lain, misalnya Inet PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Inet memiliki profil keuangan yang lebih aman dari sisi struktur modal dengan rasio debt to equity yang lebih rendah. Di sisi lain, bumi terlihat lebih atraktif dari sisi profitabilitas. Kuartalan terlihat dari net profit margin atau bisa disebut NPM yang tinggi. Namun, rasio valuasinya dan utangnya di bumi lebih jauh tinggi, yang secara fundamental mengindikasikan risiko saham bumi ini lebih tinggi daripada saham Inet, atau bahwa harga bumi ini jauh lebih mahal relatif terhadap nilai buku dan ekuitas. Selanjutnya ada langkah-langkah dan video transaksi penjualan. Setelah kita melakukan pembelian, langkah untuk merealisasikan keuntungan atau membatasi kerugian adalah melalui transaksi penjualan atau bisa disebut sell order. Langkah-langkahnya adalah untuk langkah pertama hingga sampai langkah 3, kita membuka aplikasi sekuritas, masuk ke menu portofolio dan pilih saham yang ingin dijual. Untuk langkah keempat hingga sampai langkah ke-6, kita tentukan jumlah lot yang akan dijual, masukkan harga jual yang diinginkan dan kirim order penjualan. Langkah ke-7 hingga langkah 9, setelah tunggu order match dan laku terjual, dana hasil penjualan akan masuk ke RDN. Dana ini kemudian bisa ditarik atau bisa disebut withdraw ke rekening pribadi. Yang berikut adalah video transaksi penjualan saham bumi atau bisa disebut PT Bumi Resources Tbk. Selanjutnya ada portofolio saham. Berikut adalah ringkasan hasil dari praktik transaksi ini. Yang pertama dari pembelian. Saya melakukan pembelian saham bumi ini pada tanggal 13 November 2025 untuk 2 lot saham bumi dengan harga per lembarnya itu 226 perak rupiah. Total investasi yang dikeluarkan termasuk biaya transaksi hingga jumlah 45.267 perak rupiah. Setelah itu saya melakukan penjualan
Saya melakukan penjualan itu pada tanggal 15 November 2025 untuk 2 lot saham Bumi dengan harga per lembar jualnya itu 220 perak rupiah. Jumlah yang diterima dari transaksi penjualan ini adalah 43.850 jumlah yang diterima dari transaksi penjualan ini dengan jumlah 43.890 perak rupiah. Dengan saya membeli saham tersebut di harga 226 perak rupiah dan menjual di harga 220 perak rupiah, transaksi ini menghasilkan kerugian sebesar 1.377 perak rupiah. Hal ini menunjukkan pentingnya penentuan waktu entry dan exit yang tepat dalam menghadapi volatilitas pasar saham. Baik, di sini saya akan menjelaskan reksadana pasar uang, mata kuliah analisis investasi dan portofolio oleh Ibu Desi. Saya sendiri, Alia Karunida Fauzi, dengan NIM 231104x22. Pengertian reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang menginvestasikan seluruh dananya pada instrumen pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, menawarkan resiko rendah dan likuiditas tinggi, dengan tujuan memberikan investasi yang aman, stabil, liquid, serta menghasilkan imbal hasil yang lebih optimal dibanding tabungan biasa. Selanjutnya, profil perusahaan. Di sini saya mengambil Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia oleh PT Majoris Asset Management yang didirikan pada tanggal 26 Juni 2015 dan resmi memperoleh izin sebagai manajer investasi dari OJK melalui SK nomor Caps-60-D.04-2015 pada tanggal 27 Oktober 2015. Majoris bergerak di bidang pengelolaan investasi melalui beragam produk seperti reksadana, kontrak pengelolaan dana, RDPT, dan instrumen lainnya sesuai ketentuan OJK. Untuk produk Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia, tujuannya adalah memberikan pendapatan investasi yang menarik sekaligus likuiditas tinggi dengan berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang berjatuh tempo kurang dari 1 tahun atau deposito sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya, transaksi pembelian. Di sini saya menggunakan aplikasi Bibit karena tampilannya sederhana, proses transaksi sangat mudah, dan semua informasi seperti nilai portofolio dan keuntungan sudah ditampilkan dengan jelas. Caranya yaitu kita membuka aplikasi Bibit, lalu kita pilih reksadana yang mana yang ingin kita investasikan. Di sini saya memilih Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia, lalu kita klik beli, lalu kita isi mau investasi berapa. Di sini saya investasi 10.000, lalu klik beli sekarang, lalu kita pilih metode pembayaran, lalu bayar. Selanjutnya, kinerja reksadana Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia. Di sebelah kiri, terdapat nilai NAV sebesar Rp1.439,6824 dan dalam 1 tahun terakhir, reksadana ini tumbuh sekitar 5,36% atau Rp73,29. Lalu grafiknya naik stabil. Lalu di sebelah kanan terdapat CAGR atau pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 5,36%. Lalu terdapat drawdown, penurunan maksimum dalam 1 tahun sebesar 0,33%. Ini kecil, berarti masih stabil. Lalu terdapat expand ratio sebesar 0,67%. Lalu terdapat nilai total tahun 1,36 triliun, artinya produk ini cukup besar, dipercayai banyak investor. Lalu terdapat tingkat resiko yang rendah. Selanjutnya perbandingan. Di sini saya membandingkan 2 reksadana pasar uang, yaitu Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia dan Jarvis Money Market Fund. Dalam sisi Majoris, nilai NAV sebesar 1.439,68 dan kenaikan 1 tahun terakhir sebesar 5,36%. Lalu pada sisi Jarvis,
Nilai NAV sebesar 1.283,20 dan kenaikan dalam 1 tahun terakhir sebesar 3,68%, artinya Majoris lebih unggul dibandingkan dengan Jarvis. Selanjutnya perbandingan drawdown. Di sini Majoris hanya 0,33%, lalu Jarvis 1,18%. Majoris lebih unggul karena lebih stabil penurunan maksimalnya. Selanjutnya perbandingan expand ratio, Majoris sebesar 0,67%, Jarvis sebesar 1,35%. Di mana Majoris lebih efisien karena Jarvis 2 kali lipatnya. Selanjutnya perbandingan AU, Majoris sebesar 1,36 triliun, di sini sangat besar, artinya tanda produknya populer dan dipercaya, sedangkan Jarvis hanya 56,7 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan Majoris. Selanjutnya, portofolio saya di reksadana Majoris Pasar Uang Syariah, di mana nilai sekarang sebesar 10.203, di mana saya memiliki keuntungan sebesar Rp235, dan presentasi keuntungan saya 2,36%. Selanjutnya transaksi penjualan, di mana kita membuka portofolio kita dulu, lalu di situ ada tulisan jual, kita klik jual, lalu kita bisa atur mau berapa persen yang ingin kita jual, lalu kita atur tujuan dananya cair. Sini saya pilih jago, lalu klik jual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.